Mengapa kita harus merayakan kembalinya pendidikan Pancasila? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, yang paling membuat saya senang di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini adalah kembalinya pendidikan Pancasila di dalam draft RUU Sistem Pendidikan Nasional kita. Betapa tidak, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal 37 yang berbicara tentang muatan wajib yang harus dipelajari oleh anak-anak Indonesia, di situ tidak tercantum satu kata pun tentang Pancasila. Jadi tampaknya setelah hiruk pikuk reformasi 1998, di mana pada era Orde Baru itu pendidikan Pancasila sering disalahgunakan dalam rangka untuk indoktrinasi, kemudian kontrol terhadap warga negara, maka istilah-istilah yang berbau Pancasila ini agak dikritisi. Sehingga dalam Undang-Undang tahun 2003, istilah Pancasila ini tidak ada. Pendidikan moral Pancasila sebagai muatan wajib yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 pun itu juga tidak ada lagi. Apa yang ada adalah sebuah euforia, kemerdekaan, kebebasan, karena selama ini dalam dunia politik terjadi banyak penyelewengan, banyak penyalahgunaan terhadap konsep Pancasila. Maka kalau kita mengikuti arus zaman itu, mungkin kita bisa paham mengapa pendidikan Pancasila itu tidak masuk, tetapi diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun apa yang akhirnya sekarang kita tuai ketika tidak ada istilah pendidikan Pancasila, maka anak-anak sudah tidak paham lagi tentang apa itu Pancasila, bahkan kadang-kadang ditanya sila-sila Pancasila saja dia tidak tahu. Baru pada kurikulum 2013 dikembalikan lagi istilah Pancasila itu. Tetapi ini pun kan sebenarnya tambahan setelah kita melihat bagaimana dampaknya ketika kita menghilangkan istilah dan konsep Pancasila di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Maka bagi saya ketika pemerintah saat ini ingin memperbaiki Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mengembalikan pendidikan Pancasila tentu sesuatu yang sangat baik menurut saya. Pancasila ini adalah sebagai dasar negara, filosofi bangsa, dan di dalamnya ada nilai-nilai luhur dari kelima sila itu yang memang harus menjadi bagian penting di dalam proses pembentukan, proses pendidikan anak-anak Indonesia. Jadi, masuknya kembali istilah pendidikan Pancasila di dalam draft revisi Undang-Undang Sisdiknas, bahkan di situ disebutkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan bukan sekedar muatan wajib, tetapi ada mata pelajaran wajib. Tentu ini sesuatu yang lebih baik karena Pancasila ini diletakkan menjadi pusat di dalam proses pendidikan nasional kita. Tetapi kembalinya pendidikan Pancasila ini tidak otomatis membuat kehidupan bernegara kita menjadi lebih baik kalau nanti orang yang mengkonsep tentang pendidikan Pancasila tidak paham bagaimana cara mereka mengajarkan dan melatihkan nilai-nilai Pancasila itu. Kasus yang terakhir kan menunjukkan sebuah ironi. Bagaimana mungkin di dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelajaran PPKN kelas 7 SMP itu justru ada konsep-konsep yang keliru terkait dengan apa yang diajarkan oleh agama lain, dan itu ada di dalam buku PPKN. Itu kan ironis sekali. Jadi di satu sisi kalau nanti perubahan undang-undang itu memasukkan kembali pendidikan Pancasila, saya rasa mereka yang akan mendesain bagaimana buku diktat, karena nanti pendidikan Pancasila ini menjadi muatan wajib, dan bahkan bukan sekedar muatan wajib, tetapi menjadi mata pelajaran wajib. Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana memahamkan atau proses untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam konteks pendidikan. Pendidikan Pancasila harus mendidik anak-anak Indonesia menjadi orang atau manusia Indonesia yang mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu poinnya.
Tidak perlu banyak teori tentang apa itu Pancasila, tetapi bagaimana secara pedagogis, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, anak-anak itu dilatih bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.